Shalom. Luar biasa hari ini, hari yang penuh sukacita buat kita di minggu yang kedua di bulan September. Kita terus menikmati kasih sayang Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu tema, yaitu kegenapan hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, yang mana lebih duluan? Peraturan atau pelanggaran? Kalau orang hukum ini, Bapak Tandi Rapang, ya, dia sangat menguasai hukum dengan beberapa saudara-saudara aparat. Di kitab Kejadian belum ada peraturan. Ketika Allah mengutus atau Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan mengingatkan semua boleh kamu makan, asal jangan menyentuh buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, memang di situ seakan-akan kelihatan bahwa Tuhan memperlihatkan ada aturan main dalam kehidupan manusia. Rupanya Allah mengetahui bahwa kecondongan kita manusia adalah melanggar aturan Allah. Tetapi di banyak tempat dalam segi membangun kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, biasanya peraturan itu ada karena sudah ada pelanggaran yang terlihat. Ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak berkenan dalam kehidupan peradaban manusia. Karena keterbatasan kita untuk menjangkau bahwa ini pelanggaran yang terjadi. Lalu sifatnya peraturan itu pun dia beruntut. Rupanya setelah ada peraturan, ada lagi masalah yang hampir sama dengan aturan yang telah ditetapkan. Dibuatlah lagi peraturan supaya mencegah pelanggaran. Nah, di sini berbeda. Bahwa Allah mengetahui dengan pasti bagaimana corak pelanggaran yang kita akan lakukan. Tetapi manusia seringkali membuat peraturan karena sudah ada pelanggaran. Ya, contohnya anak-anak yang menggunakan motor listrik, ya, dulunya bebas saja digunakan di mana saja. Motor yang tanpa suara itu seringkali mengagetkan kita. Ketika sudah lewat di samping kita, terambam niki, dempolek motor deh. Akhirnya dibuatlah peraturan untuk beberapa kota bahwa penggunaan kendaraan listrik, motor listrik itu atau sepeda motor listrik itu hanya digunakan di tempat yang ditujukan atau tempat yang dispesifikkan untuk kegiatan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya peraturan itu. Kalau dalam bahasa pemazmur, ketetapan. Artinya apa yang telah dinyatakan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu bagi pemazmur sesuatu hal yang membuat kehidupannya lebih baik. Sehingga dikatakan dalam pembacaan Mazmur, aku rindu dengan kebenaranmu, ketetapanmu, aku mau terus hidup di dalamnya. Karena pemazmur sadari bahwa ketika dia jauh dari ketetapan Allah, maka yang ada dalam dirinya, hidupnya akan binasa. Apa artinya jikalau sekarang tidak ada peraturan? Di mana-mana ada peraturan.
Seandainya tidak ada traffic light, tapi orang biasa bilang lampu merah. Kalau tidak ada traffic light, luar biasa macetnya. Apalagi yang di Badoka ini dan di tempat-tempat yang lain. Kalau tidak ada itu, orang semau gue masuk. Orang semau gue karena mungkin buru-buru akhirnya masuk dan terjadilah kekacauan. Bisa macet total, tidak dapat bergerak apapun. Itu karena tanpa traffic light atau lampu yang memberikan sinyal berjalan, berhati-hati atau berhenti. Sehingga saudara-saudaraku dimanapun, baik instansi, organisasi sosial, itu semua memiliki peraturan. Gereja Toraja pun ada aturan, yaitu tata gereja Toraja. Dan gereja-gereja lain manapun juga. Selain daripada itu, jemaat Sudiang pun memiliki aturan-aturan. Dalam proses pemilihan majelis, ada kriteria yang ditetapkan. Ya, seperti itu. Di rumah sakit pun ada. Sekarang berkembang lagi kawasan bebas asap rokok. Di rumah sakit tidak bisa kita merokok. Tetapi saya heran ya, kenapa ada orang banyak suka merokok di dalam gereja? Ya, ini mungkin perlu disikapi juga secara bersama-sama. Seakan-akan itu rumah sakit lebih suci, bersih daripada gereja. Setiap kali saya melihat anak-anak muda, tolong merokoknya di luar. Ya, seperti itu kita menghargai. Ya, bangunan suci ini, walaupun kita katakan ini sebentar dibangun, tapi cobalah lihat, mulai kembangkan kehidupan seperti itu. Di sini tidak tercatat, di luar tidak tercatat. Tolong jangan merokok dalam gereja, tidak. Tetapi catatlah itu dalam hatimu. Nah, saudara-saudara, bagaimana tentang keselamatan umat Israel? Tuhan pun memberikan aturan. Supaya kamu memperoleh hidup, supaya kamu bebas daripada hukuman. Bahwa semua anak sulung akan mati. Termasuk orang Firaun, orang Mesir. Termasuk anak-anak Firaun. Termasuk juga anak-anakmu. Ketika engkau tidak mengindahkan peraturan Tuhan. Apa aturannya? Berilah tanda di kedua tiang pintumu, yaitu satu tanda darah domba, anak domba atau anak kambing. Dan ada aturannya ketika kamu memakannya apa? Ikatlah kasut di pinggangmu. Ikatlah kain di pinggangmu dan gunakanlah kasut serta peganglah tongkat. Semuanya itu merupakan tanda kesiapan untuk menerima akan aturan Tuhan. Dan saudara-saudara, aturan pun terhadap ternak yang dipotong itu, dia harus suci. Dia harus betul-betul menjadi domba pilihan atau kambing pilihan. Di meja saya, di meja kami pendeta atau di meja penghitungan uang itu, kapan-kapan ibu bapak jalan-jalan, di situ ada uang di atas meja yang ditutupi plastik banyak. Bahkan kalau kita naik ke kantor, itu banyak uang, bukan uang yang dalam arti bahwa kas kita, tetapi itu uang terhitung afkir, terhitung uang yang tidak dapat dibelanjakan. Lalu kita berpikir, kenapa ada Tuhan, jemaat Tuhan yang membawa persembahannya dengan uang afkir tersebut, dengan uang robek, dengan uang yang tak bernilai lagi. Kenapa bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Padahal kalau kita ke toko, kita belanjakan uang itu, kita sudah tahu bahwa uang itu tidak akan laku. Uang itu tidak akan diterima. Sama seperti minggu lalu, saya pergi membeli balon lampu di BPS sana, di toko bangunan itu.
Ya, karena habis di toko yang anggota jemaat kita. Saya membeli, lalu saya membayarkan uang 100.000. Dia hitung-hitung, Pak, uangnya kurang. Uang saya 200. Iya, 100 yang bagus, 100 ini tidak bagus. Padahal sedikit saja robeknya. Oh ya, sudahlah, saya pulang. Ya, saya pulang. Lalu menggantikan uang tersebut. Ya, nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini juga mungkin perlu menjadi pembekalan dan pembinaan buat kita. Sedangkan terhadap manusia, manusia tidak menerimanya, apalagi kepada Tuhan. Mudah-mudahan persembahan yang kita berikan ini, semuanya betul-betul kita persiapkan dari rumah, cek memang dengan baik, sehingga kita memberikan dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa. Lebih bagus tanpa persembahan daripada kita memberikan sesuatu hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena banyak orang, saya malu Pak Pendeta, nanti dilihat orang saya tidak masukkan persembahan. Tetapi daripada uang itu tidak berkenan, uang itu akhirnya bagaimanalah caranya? Banyak, ada beberapa ratus ribu yang menjadi uang yang dinyatakan afkir, dan dia harus diperiksa dulu oleh verifikasi, baru dinyatakan afkir dan dibawa ke bank untuk dibakar atau apalah namanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan secara khusus yang menjadi bahan utama kita adalah dalam kitab Roma. Pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 14. Ini bertutur tentang bagaimana umat Tuhan yang diingatkan oleh Rasul Paulus yang notabene adalah orang-orang yang berada dalam kehidupan yang tinggal di kota Romawi yang adalah latar belakang non-Yahudi. Tetapi mereka merasa terintimidasi, mereka merasa terlecehkan. Karena mereka bukanlah latar belakang Yahudi yang menganut dan diberikan pengajaran tentang hukum Taurat. Dan sebagian orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berlatar belakang Yahudi memberikan penekanan itu, bahwa kamilah orang Kristen yang lebih daripada yang lain karena kami mengikuti hukum Taurat. Dan prinsip-prinsip yang terbangun yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita pada saat ini adalah intinya bahwa bukan hukum Tauratnya yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah Allah. Tetapi hukum Taurat itu adalah ungkapan kasih Allah, supaya umatnya menjadi umat yang setia dan taat kepadanya dengan mengikuti ketetapan, peraturan yang Allah tetapkan. Karena tanpa itu, maka umat Tuhan akan berjalan not rule, tanpa aturan. Tetapi yang menjamin akan keselamatan itu bukanlah hukum Taurat. Hukum Taurat mengantar kita untuk mengenal keselamatan, tetapi kasih Allah lah yang menjadi jaminan untuk mendapatkan keselamatan. Sama seperti ini saudara-saudara. Apa yang kita lihat ini? Satu wadah, yaitu gelas. Dia menampung banyak kelereng. Sekiranya kelereng ini adalah ketetapan dan peraturan Allah, atau orang Yahudi mengatakan hukum Tauratlah yang terpenting, sehingga sampai saat ini mereka belum menerima Kristus. Apa yang mereka tetapkan, peraturan-peraturan baik yang diberikan oleh Allah maupun yang mereka tetapkan, malah ada yang digugat oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengatakan kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Itu ada celahnya hukum Taurat, hukum yang ditetapkan oleh manusia.
Dan beberapa hukum yang ditetapkan oleh bangsa Israel itu digugat atau diterangkan oleh Kristus, seharusnya tidak seperti itu. Jikalau ada orang yang menempeleng pipi kananmu, balas, kalau bisa dia mati. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan yang lain kepada kita. Yang menampar kaki kanan, kasih lagi pipi. Terus berbuat baik, terus menyatakan kehidupan yang baik. Dan dia akan malu untuk melakukan perbuatan yang sama seperti yang dia lakukan awalnya. Kalau awalnya dia lakukan dengan kebencian, kalau dia mengulangi itu, dia lakukan dengan rasa malu karena dia mempertahankan gengsinya. Tetapi ketika dia memukulmu, dia tidak akan memukulmu sesakit seperti di awalnya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, begitu banyak celahnya, sehingga ini belum penuh. Maka Tuhan Yesus hadir Nah, inilah makna tema kita pada saat ini. Kasih menggenapi hukum Taurat. Kasih Allah yang meliputi kehidupan manusia, yang hadir dalam setiap celah-celah kehidupan kita, yang tidak dapat terpikirkan oleh kita. Sama seperti ini air menutupi bagian-bagian yang tidak terisi oleh kelereng ini. Seperti itu jugalah bahwa hukum Taurat tidak memberikan jalan untuk kita diselamatkan, tidak memberikan kepastian kita keselamatan, hanya mengarahkan kita untuk menuju keselamatan. Tetapi Kristus karena kasih-Nya ini, itulah jalan keselamatan yang sesungguhnya. Sekarang gelas ini sudah penuh. Itulah makna kehadiran Kristus, bahwa dia datang menyempurnakan, dia datang untuk menggenapi bahwa hukum Taurat itu, untuk tetap senantiasa kita melihat bahwa kehadiran Kristus dengan kasih-Nya, kehadiran Kristus dengan pengorbanannya, itulah yang terutama. Dia menjadi anak domba Allah. Pasca yang pertama, pasca orang-orang Yahudi, pasca orang-orang Israel, ialah anak domba atau anak kambing yang dipersembahkan. Dan itu menjadi tanda supaya anak-anak sulung bangsa Israel pun selamat. Dan memang benar, pengorbanan yang diberikan oleh umat Tuhan tidak sebanding dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, yaitu anak-anak mereka menerima kehidupan. Dan pasca dalam kehidupan kita sekarang ini ialah bahwa Allah mengorbankan, Allah tidak lagi menuntut dari saudara dan saya untuk mengorbankan anak domba dan kambing itu, tetapi dia sendiri yang memberikan hidupnya, dia sendiri yang memberikan anaknya menjadi korban untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Sekarang bagaimana cara kita melakukannya? Dituntut sama seperti di dalam kitab Roma, kita diingatkan supaya betul-betul kita menghidupi kasih Allah dalam hidup ini. Minggu lalu kita belajar dengan satu tema, belajar memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Sekarang kita diajar untuk bagaimana menyambut apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Di kitab Keluaran tadi, bagaimana cara memakan atau menikmati akan korban itu. Di kitab Roma, Paulus mengatakan, sekarang sudah malam, akan tiba saatnya. Sudah siapkah kita untuk menerima kehadiran Allah? Sekarang hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang.
Ini yang menjadi bahagian yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang-orang di Romawi. Adakah cerminan kasih Kristus itu sudah nyata dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mengingatkan, terkadang kita lemah. Terkadang kita lemah. Siapapun, apakah saya pendeta, penatua, dan diaken atau jemaat. Makanya Tuhan Yesus katakan, saling menasehatilah kamu. Jangan saling menyalahkan. Jangan cepat-cepat memvonis, menjustis. Kalau ada yang salah, dekati dengan 4 mata. Kalau tidak mau, dengan 6 mata. Kalau tidak mau, bersama-sama dengan majelis atau jemaat memikirkan. Kalau tidak mau lagi, berarti orangnya bebal. Ya, orangnya bebal. Nah, dengan demikian Allah yang penuh kasih itu mengajarkan kepada kita bahwa mari kita menikmati hidup di mana Allah yang sudah menyempurnakan keselamatan bagi saudara dan saya. Jangan kita ragukan apa yang telah dikorbankan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Dia menutupi segala celah, segala nista, segala aib kita. Begitu juga pada hari ini, kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus buat 4 anak. Ingat, baptisan itu adalah tanda dan meterai bahwa anak kita telah menerima kasih Kristus dalam kehidupan ini. Orang tua tetap ajarkan tentang bagaimana peraturan dan aturan ketetapan melalui firman Tuhan. Tetapi ingat, yang paling utama ialah bagaimana mereka tetap hidup mempraktekkan kasih Kristus itu dalam kehidupan ini.